Marilah kita berdoa kepada Tommy untuk memimpin berdoa. Ya, kita bersama-sama sebelum mulai dari berdoa. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kehadiran pada pagi hari ini, anak-anak semua hadir semua, ya. Namun tetap Bapak cek kehadirannya satu-satu. Ardi, Bayu, Hadir, Pak. Gina Kamila, Ada Pak. Faisal, Hadir, Pak. Fitri, Hari, Hadir. Indra Tommy, Laila, Raniza, Ada Pak. Remi, Rini. Ada Pak. Oke. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk Raniza, Laila untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang lain di bawah untuk Oke, anak-anak semua, sebelum Bapak lanjut ke materi yang berikutnya, Pak ingin tentu saja anak-anak semua untuk saat ini dalam keadaan sehat. Sehat? Alhamdulillah. Walaupun kita dalam posisi masa pandemi, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk anak-anak semua saat ini sudah sangat tertib sekali, terutama penggunaan masker, di mana anak-anak semua sudah tepat dan benar dalam penggunaan maskernya.
Ya, tidak ada yang di dagu ataupun yang di leher karena sampai ke bawah, cuma tertutup di hidung sampai mulut. Jadi itu, jadi tetap dijaga protokesnya supaya kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Nah, oke ya. Nah, tentu saja itu harus kita usahakan untuk terhindar dari itu. Oke, untuk sebelum di materi selanjutnya, kita harus mereview dulu materi yang sebelumnya terkait tentang sebelum di demokrasi itu pelaksanaan hak ya asasi manusia. Tentu saja saya sudah sangat ingat sekali apa itu hak, apa itu kewajiban dan lain sebagainya, pelanggarannya, ya kan? Nah, ya. Kita untuk sambil menunggu ini silakan dibaca di demokrasi di halaman 39 ya, di halaman 39 silakan dibaca terlebih dahulu. Nampak ya? Oke. Nah, materi kita hari ini sudah di dalam menghargai tentang dinamika demokrasi, hakikat demokrasi. Setelah anak-anak semua mempelajari demokrasi, nah maksudnya tujuannya apa? Mempelajari yang ini, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi. Jadi melaksanakan demokrasi itu sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, berperilaku santun dalam berdemokrasi. Berperilaku santun dalam berdemokrasi maksudnya apa? Ya kan gitu. Jadi ya tidak boleh dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menafsirkan apa itu pengertian demokrasi, ya. Kemudian menyimpulkan klasifikasi demokrasi. Klasifikasi itu pembagian demokrasi, ya kan? Nah, nanti di halaman 39-40 di buku paket ada. Kemudian mengevaluasi prinsip-prinsip demokrasi, ya. Dan selanjutnya adalah mengkaji hasil tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Oke. Namun sebelum lanjut, ini Bapak tampilkan video berkaitan tentang demokrasi. Jadi setelah nanti anak-anak semua melihat video, mari kita kaji apa yang ada di pikiran anak-anak semua tentang video yang Bapak akan tayangkan. Ya, jadi mohon diperhatikan dengan baik tayangan videonya. Jalan ya. Ada yang ingin tanyakan dengan video? Silakan. Kalau kalian pas kosong jamnya kan?
Berita panggilan kepada kelas 12 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan kepada siswa kelas 12 IIS atas nama Irawan untuk segera melapor. Sekali lagi berita panggilan kepada siswa yang bernama Irawan kelas 12 IIS untuk segera ke kantor sekarang juga. Terima kasih. Oke, apa yang harus dipikirkan tentang video ini? Ya. Oke, ya satu-satu. Setelah melihat video tadi, tayangan tadi, kira-kira apa yang dapat anak-anak gambarkan dari video tadi berkaitan dengan materi kita? Ada yang bisa katakan? Tentang apa tadi video ini? Tentang pemilihan kelas. Tentang pemilihan ketua kelas. Ya, jadi video tadi menggambarkan bahwa
dalam pemilihan ketua kelas sudah tercermin sikap namanya demokrasi, di mana pemilihannya sudah ditentukan oleh siapa yang memilih kelasnya masing-masing, teman-teman. Ya, Andre kemudian sama siapa tadi? Bagus menentukan sendiri, tanpa ada paksaan. Kemudian dikembalikan ke teman-teman untuk memilih. Ternyata yang terpilih Andre, Bagus pun menerima kekalahan, ya kan? Tidak marah-marah, ya. Kemudian Andre juga memiliki sikap yang yang sangat bagus sekali, yaitu merekrut Bagus tadi yang kalah untuk menjadi wakil. Cerminan bahwa demokrasi ini seperti itu. Kalah wajar, ya. Kita harus menerima kekalahan dan juga tidak boleh langsung marah-marah ketika ada kekalahan itu terjadi. Ya, itulah berkaitan dengan isi dari video. Nah, selanjutnya makna demokrasi. Makna demokrasi itu apa? Nih, kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kaitan yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Maksudnya pemerintahan rakyat itu apa? Nah, dibuka semua ada dalam 39. Pemerintahan dari rakyat, ya. Pemerintahan rakyat. Nah, dipertegas lagi oleh pandangan Abraham Lincoln, yaitu demokrasi kekuasaan di tangan rakyat, atau yang dikenal sebagai demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu demokrasi. Ya, karena apa? Tidak ada lagi namanya kekuasaan tertinggi, lembaga tertinggi. Dulu ada sebelum amandemen. Amandemen itu amandemen. Amandemen itu perubahan. Lembaga tertinggi di negara Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ya. Kemudian diganti, tidak ada lembaga tinggi. Ya. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu adalah negara demokrasi. Nah, ini pernyataan dari Abraham Lincoln, ya, bahwa demokrasi adalah kekuasaan dari tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi semua yang pilih ya dari rakyat. Contohnya ketua kelas tadi kan, dari mana? Dari kelas itu. Seperti di kelas ini, di kelas 11 Nia, ya, 11 IIS ya, 11 IIS. Maaf. Jadi itu ketua kelasnya dipilih oleh rekan-rekan semua dari kelas 11 IIS. Siapa? Kami, ya kan? Ya kan pemilihan. Ya. Kemudian dari rakyat, oleh rakyat. Nah, jadi untuk kami bekerja untuk siapa? Untuk kelas ini lah. Gak mungkin dia bekerja untuk kelas Nia, ya, karena kelas ini yang memilih. Nah, itu jadi. Nah, itu maksud dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, ada pertanyaan soal ini? Tidak? Nah, oke. Selanjutnya ini. Kita tidak mampu. Oke. Makna negara demokrasi. Negara demokrasi, ya. Negara demokrasi maka sebagai negara yang menguat bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, sama tadi pengertian pemerintahan dari rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu dijalankan sepenuhnya, ya. Intinya itu tidak main pemerintahan berkuasa absolut. Absolut itu intinya ya semua harus mau dengan pemerintah. Kenapa yuk, Ando? Semalam tidur jam berapa? Nah, kita tuh ya anak-anak semua ini kan dalam proses belajar. Dalam artian itu ya harus semangat belajar. Jangan kendor, jangan apalagi sampai melalaikan belajar. Kenapa? Ya karena letak generasi anak-anak semua ini generasi terus nih. Ya, siapa yang akan mengganti Pak Jokowi kalau bukan anak-anak semua? Ya kan? Nah itu, jadi harus semangat belajar. Nah, main game boleh, tapi jangan sampai larut kan gitu. Ya. Nah, jadi untuk orang lainnya seperti itu. Jadi harus semangat belajar. Karena tujuan anak semua datang ke sekolah adalah untuk belajar. Nanti yang menjalankan demokrasi ini siapa nih? Nah, kan itu. Ya kan anak semua besok nih setelah 5 tahun ke depan
10 tahun ke depan itu anak-anak semua generasinya. Siapa tahu ada yang jadi anggota DPR, jadi Pak Bupati Merangin, kita nggak tahu. Jadi harus semangat belajar nih. Jangan sampai nih kita, wah besok nih belajar apa nih? Nah, boleh game, tapi harus lihat Pak. Semangat. Oke Din? Pak. Lihatnya nanti lagi. Udah Pak. Oh, oke. Nah, kita makan di Mekah. Demokrasi. Oke, selanjutnya. Nah, pendeknya demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kelembagaan, maksudnya demokrasi itu adalah mencegah kebebasan. Kebebasan untuk apa yang dimaksud? Nah, itu coba. Nah, apa maksudnya? Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur, ya, diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaan berasal dari rakyat. Jadi rakyat itu bebas untuk memilih, tetapi harus bertanggung jawab. Itu namanya bebas di sini, ya. Nah, bebas, tetapi harus bertanggung jawab. Maksudnya itu, nggak bebas kebablasan. Baik, seperti sekarang ini, anak-anak semua sudah dibebaskan sama orang tua, kan? Naik motor ke sekolah, kemudian dipegangi HP satu-satu, ya kan? Kalau bapak punya satu HP, satu sekolah dari satu rumah. Jadi itu. Nah, sekarang kan satu HP satu. Nah, bentuknya apa kebebasan? Bertanggung jawab. Kita menggunakan itu dengan baik. Ya, contohnya, ya kan, menggunakan motor, ya biasa, nggak kebut-kebutan, nggak untuk balapan. Nah, barusan terjadi kan di jalur 3 itu kan? Itu bentuk bagaimana kita harus menghindari itu. Jangan sampai kejadian itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Ya kan? Nah, jangan seperti itu. Itu kan termasuk, ya itu termasuk yang bebas tapi kebebasan. Kalau mau balapan, ada tempatnya. Sekarang ada Mandalika di daerah, bukan? Silahkan balapan. Lombok. Kemarin sudah dites dengan Pak Presiden. Silakan kalau mau balapan di sini itu resmi, ya kan? Nah, ya, jangan seperti jalur 3. Ya, sayang sih sekali. Itu pasti jiwa masih anak-anak muda semua, seumuran semua lah. Iya Pak. Ya, jadi harus gitu. Kemudian, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang dijalankan sendiri oleh rakyat. Nah, ini memang yang menjalankan rakyat itu sendiri. Tapi yang membuat rakyat juga melalui kita, siapa yang membuat undang-undang ini? Peraturan? Pemerintah. Melalui? Lembaga legislatif. Siapa lembaga legislatif itu? DPR. Nah itu. Jadi DPR bersama pemerintah kasih membuat aturan. Itu kan rakyat, untuk rakyat. Jadi bebas, tapi jangan sampai kebablasan. Nah, dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Nah gitu. Karena apa? Karena kita itu adalah karena apa? Ya, karena memang itu kita harus mempunyai kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kebatasan nih. Yang penting dua. Nah, oke, itu ya kebebasan ini mas. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Oh iya. Kehendak kepentingan rakyat, karena pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan pemerintah. Jadi besok ketika Bayu nih jadi presiden, ingat tuh rakyatnya. Iya, kita nggak tahu. Amin yuk, karena doa itu doa. Iya Pak. Kita harus percaya itu. Jadi kalau kita ngomong ke seseorang sesuatu itu ya jangan sampai kita menghujat dan sebagainya. Karena omongan itu doa. Kalau kata doanya bagus kan, balik ke kita juga bagus. Tapi kalau doanya itu jelek, balik ke kita ya itu yang sangat bahaya. Ya, gitu. Oke. Kemudian yang kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan, dipisah antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ya kan? Tugas eksekutif apa namanya?
mengatur, menjalankan legislatif DPR, membuat peraturan undang-undangan. Nah, selanjutnya yudikatif hakim diatur, dipisahkan supaya tidak ada namanya bentrok kepentingan. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Ini seharusnya nih, ketua kelas itu kalau akhir jabatan itu diminta pertanggungjawaban. Nah, seperti presiden, ya. Nah, presiden itu diminta pertanggungjawaban juga. Karena siapa DPR? Karena ketua kelas nih, berjalan juga. Pasti juga seperti itu. Seharusnya. Nah, tapi karena waktu, tempat, kondisi, situasi, kadang-kadang kan yang tidak memungkinkan ya, saya tidak dilakukan. Oke, ada pertanyaan? Jawab. Nah, oke. Paham ya, Yud? Calon presiden harus paham. Nah, di halaman 41. Silakan dibuka di buku paketnya di halaman 41. Itu klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Ya. Klasifikasi itu adalah pembagian atau terdiri dari beberapa berdasarkan demokrasi terdiri dari beberapa jenis, beberapa macam, ya kan? Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, ya kan? Ada demokrasi formal. Coba dibaca Faisal, apa itu demokrasi formal, Faisal? Di halaman 42. Satu, demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi perasaan dalam bidang politik tanpa kesenangan dalam bidang politik tanpa serta upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, itu menekankan bahwa formal itu politik, kesetaraan politik. Maksud kesetaraan politik itu apa? Nah, gitu maksudnya. Kesetaraan politik adalah semua sama politiknya, haknya sama. Cuman tidak dalam bidang ekonomi. Itu ada kesenjangan di bidang ekonomi. Itu formal. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang material, Ardi, baca Ardi. Material kan yang kedua? Demokrasi material yaitu demokrasi yang diterapkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, ini material ini kebalikan dari ya formal. Kalau formal tadi ada dia sama dalam bidang politiknya, tapi tidak di bidang ekonomi. Tapi kalau material sama di bidang ekonomi, tidak di bagian politiknya. Nah, jadi itu formal dan material. Yang selanjutnya gabungan. Baca, kami baca. Oke, Naniza, boleh. Sekian. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Non-blok. Oke, maksudnya apa? Maksud dari ini apa maksudnya? Gabungan itu adalah campuran antara formal dan material. Non-blok itu adalah negara yang tidak membela blok timur maupun blok barat. Nah, sekarang letak Indonesia di pertanyaannya nih. Ada pertanyaan dari anak-anak semua? Gak ada? Nah, dari Bapak nih. Indonesia masuk yang mana? Formal kah? Material kah? Atau gabungan kah? Yang mana Indonesia? Gabungan. Gabungan. Kenapa gabungan? Karena bisa bukan negara komunis. Karena negara Indonesia bukan komunis dan liberal. dan bukan liberal. Oke.
Itu satu sisi dari segi politiknya. Bagus loh analisisnya. Memang negara Indonesia bukan komunis. Yang kedua, bukan liberal. Oke, sip, mantap. Dari segi ekonominya, nah negara Indonesia itu mengapa gabungan? Karena satu, politiknya semua sama. Yang kedua, ekonominya juga merata semua. Maksudnya itu merata semua itu adalah ya ada pemerhatian di bidang ekonomi. Ya, negara itu tidak acuh tak acuh, dalam tetap peduli. Nah itu mas. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Hah? Ya. Nah, oke. Klasifikasi berdasarkan ideologi. Lela, baca Lela. Apa itu berdasarkan ideologi ada dua, liberal dan rakyat. Coba baca yang rakyat. Rakyat. Liberal dulu ya. Oke, liberal dulu. Suaranya. Yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Jadi kan pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, maksudnya apa nih? Jadi liberal itu rakyat bebas, tapi negaranya tidak mengatur rakyatnya, gitu ya. Jadi rakyatnya tidak diatur, ya. Jadi lebih kebebasan. Jadi negara itu lepas dari itu semua, ya. Nah itu. Oke. Kemudian selanjutnya rakyat. Ini baca ini. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik Kami beritahukan kepada nama siswa yang Ibu panggil tolong hadap ke tanda sekarang juga, yaitu Sabroni, Rofi, dan Rizky. Rizky, sekali lagi Ibu beritahukan atas nama Zabroni, Rofi, dan Al. tetapi juga Ki. menginginkan gaya hidup Salam juga kalau ada kata surat juga kami tunggu. untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Oke. Panjang. Nah, beda dengan liberal. Kalau liberal bebas, tapi kalau di rakyat ada menghilangkan namanya kelas sosial. Nah, semua sama. Kelas sosial itu kan ada perbedaan kaya, miskin. Nah itu ada perbedaan. Ekonomi tinggi, rendah, enggak itu enggak beda. Nah Indonesia sekarang nih apa nih? Ada nggak di situ gua Indonesia masuk? Indonesia di posisi yang mana sekarang? Demokrasi liberal atau rakyat? Ya. 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 Rakyat. Di rakyat ada kelas sosial. Liberal. Coba yang mana? Angkat tangan. Tidak apa-apa salah. Tadi kan keluar boleh lagi gitu ya 3 menit lagi udah selesai boleh lagi nanti kan dia tahu sendiri kalau biasanya berhenti kalau nanti aku mau bilang boleh lagi Oh, liberal. biar sampai 60 sampai selesai. Hah? Bukan. Di sini nggak ada. Indonesia tidak ada karena demokrasi itu kan ideologi. Ideologi negara siapa? Pan. Pancasila. Jadi Pancasila itu, nah tidak masuk. Nah, ya, ingat-ingat. Kenapa liberal? Gak cocok. Indonesia tadi kan disampaikan di depan. Bebas tapi bertanggung jawab. Ini kan enggak. Dan rakyat di Indonesia nggak ada kelas sosial, semua sama. Itu anggapan negara yang ada hanya anggapan
dipersiapkan dari masyarakatnya sendiri. atas nama Yang merasa oh saya paling kaya, saya paling berkuasa di sekolah ini karena orang tua saya ada di sini. Ada seperti itu. Nah, biasa seperti itu juga Bayu. Kalau jadi presiden ingat loh, jangan pernah saya jadi presiden. Ya kami lagi we. Nah, jangan sampai lupa. Ah, bola. Dengan lupa dengan Faisal, ya. Bantulah. Ingatlah. Ingat tidak? Kami lah yang nonton ini. Iya. Tanpa suara kami ke depan aja. Oh, ada. Ingat Tommy juga, Ali, ya? Nah, selanjutnya berdasarkan proses penyaluran hingga rakyat. Din, baca Din. Satu kak. Demokrasi Satu, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Jadi langsung. Maksudnya langsung itu seperti apa? Ya pokoknya milih langsung. Seperti contoh di video tadi. Pemilihan ketua. Pemilihan ketua secara langsung. Pilih mau Andre atau si Bagus atau Bagas tadi. Bagus. Ya, nah itu. Yang selanjutnya demokrasi langsung. Baca apa Tom? Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan penyerahan demokrasi seperti ini berkaitan dengan menyatakan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan baik. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui nilai-nilai. Nah, oke. Demokrasi tidak langsung ada perwakilan. Ya, perwakilan ya suatu lembaga untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, itu. Jadi tidak langsung secara memilih. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, angkat tangan yang bisa jawab. Indonesia masuk yang mana? Pancasila. Ya, enggak. Yang langsung atau tidak langsung? langsung. Jalur ini langsung. Ya. Jalur ini Langsung, Pak. langsung. Langsung juga. Jalur tengah Tidak langsung. langsung juga. Nah, itu lagi semua. Oke, kita kaji. Presiden Indonesia dipilih secara Secara langsung. ya kan? Oleh rakyat 5 tahun sekali. 2000 berapa kemarin terakhir? 2016. Ayo. 19. Kamu dikenal milih. Ya, 2019. 19 itu 2024 sekarang. Ya kan? DPR, DPD, Presiden langsung. Kemudian ketika ada pemutusan kebijakan, Indonesia tidak langsung melalui proses perwakilan. Oke, jadi Indonesia masuk dalam yang campuran. Kenapa? Karena langsung ada presiden dipilih secara langsung, ya. Kemudian ada waktu DPR memutuskan suatu perkara, suatu kebijakan, itu kan dari keputusan perwakilan kita. Rakyat nggak ikut di situ, pemilih, ya kan? Jadi Indonesia yang campur. Oke, ada pertanyaan? Pak. Jadi kita lanjut nanti terakhir. Nah, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Nah, nampak nggak ini depan tulis? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Di buku di halaman Halaman 43. 43. Nah, di halaman 43 itu ada. Nah, di halaman 43 baca nih yang A jenis. Yang A. Yang keras nih. Iya. Perselisihan. Menyelesaikan menurut Henry B. Mayo. Itu nama orang Iya, peneliti. Pak. Bukan mayones. Sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai secara lembaga. Damai maksudnya apa? Kan gitu. Namanya damai berarti kan
tidak melalui kekerasan. Pokoknya berantem, pokoknya saya kan berantem enggak. Harus bermusyawarah, musyawarah mufakat. Dan itu intinya. Ya. Dan secara melembaga. Nah, melembaga itu melalui pihak-pihak desa ibaratnya. RT, RW, ya, yang paling sering itu kan tokoh adat. Nah itu tokoh adat, lembaga adatnya. Itu melembaga. Jangan diselesaikan sendiri ujungnya berantem. Kalau ada masalah harus ada pihak ketiga. Nah milih pihak ketiga. Nah pihak ketiga di sini boleh, ya, untuk menaikkan sebuah perkara. Tapi dalam hubungan ya nggak boleh ada pihak ketiga. Bahaya. Jadi kalau menyelesaikan perkara nggak boleh pihak ketiga. Tapi pilih pihak ketiga yang benar, yang mampu menyelesaikan. Jangan asal milih. Yang selanjutnya menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Perubahan itu secara damai, ya, tidak mulai kudeta dan sebagainya. Oke, Bet, baca yang ketiga, Bet. Nah, Indonesia iya enggak? Iya. Berapa tahun sekali? Semangat gitu ya. Berapa tahun, Bet? Ganti presiden berapa tahun? 5 tahun. Nah, itu bentuknya. 5 tahun. Iya, Pak, 10 tahun. Untuk selalu dibener. Nah, ini 2024. membatasi pemahaman. Jadi 3 ya beda dari ya? Iya, Pak. Menyelenggarakan pergantian pimpinan salah satu. Iya. Ketua kelas harus ganti seharusnya. Kalau satu kelas 10 nih, kelas 11 kan? Kelas 12 itu bagus kan ganti. Udah ganti lagi, Pak. Udah ganti tuh nih? Oh iya, karena OSIS ya. Jadi jangan besok dipilih lagi nih. Udah expired. Jangan, maksudnya itu supaya merata. Kemudian teman yang lain merasakan, oh iya, jadi ketua kelas itu seperti ini rasanya. Yang bertanggung jawab, Pak. Memberi contoh yang baik, Pak. Jadi ketua kelas itu enak, channel banyak ya Tom? Iya, guru-guru paling kami panggilan untuk ketua kelas segera kantor. Channelnya Harus banyak. memberi contoh yang baik, Pak. Nah, itu ketua kelas harus seperti itu. Memang, karena ya jelek buruknya kelas 11 IIS dilihat dari siapa dulu? Ketua. Ketua kelas. Nah, kan ketua. Nah, siapa ketua kelasnya? Gira. Selamat ya. Gira. Terlangsung, Dir. Loh, enggak kan bagus ya? Jangan apa ada kata di belakang. Terus Apa? bagus nih, pemimpin yang bagus nih. Karena kalau menerima kritik dan masukan. Ya, jangan tapi jangan nanti setelah belajar PPKN selesai, awas kalau itu. Kan ada belagu. Pesantren. Nah, pulang tunggu di jalan nih, Kek. Nah, Baik, oke. nah ya. Baik, San, terima kasih, San. Iya, Pak. Mas, Terima kasih. Mungkin Pak R. aku masih mikir ya, tadi malam aku kalah. Apa? Jangan. Jangan. Dah cukup. Oke, kembali ke sini. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi apa-apa tuh jangan berantem. Ada yang tersinggung dikit, jebret. Ada main joget, bikin main organ, jebret. Nggak boleh. Jangan main kekerasan. Gitu. Ya apalagi sama saya, apalagi nggak sama semua. Pokoknya semua harus dengan damai. Jangan dikit-dikit tunggu kalau kakek pulang. Jalan mana kau pulang kakek? Yang gitu. Nah, kan ada dulu. Waktu bapak dulu nih ya, waktu bapak dulu SM, ya masih anak-anak semua nih. Kan nggak tahu ya, tiba-tiba bapak nggak tahu salah apa dan sebagainya. Motor itu tiba-tiba ada yang kan kalau motor itu kan enggak ada kempes, ada Penting, Pak. dilepas apa stiker tuh stiker motor. Entah ya bapak nggak tahu salah. Ya itu kan itu mungkin karena kesinggung karena bapak besar dan sebagainya itu. Tapi mudah-mudahan di sini enggak. Kalau zaman dulu sama sekarang kan jelas beda. Ya kan anak-anaknya. Kalau dulu memang nggak ada pengalihan. Kalau sekarang ada pengalihan game. Dulu kan nggak ada. Jangan lupa dulu nggak. Karena itu HP itu satu, sumpah cuma satu. Tapi Nokia. Tapi nanti apa? Iya, Nokia yang tebel. HPP
ganjel mobil mogok bisa. Sekarang ada. Jadi dulu tuh apa ya itu nih. Tunggu kayaknya belum ditunggu dah. Nih di belakang sekolah dan sebagainya. Kan alhamdulillah enggak. Apalagi sudah ada Pak Jon kan? Ya. Salah. Nah, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Kita harus sadar, gitu loh. Kenapa harus sadar? Ya karena kita hidup nggak sendiri. Siapa yang hidup sendiri di sini? Enggak.